وروها بسورته
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Rabbal. Karena waktunya sudah sangat singkat, maka kata sambutan itu secara ringkas saja. Yang pertama yang kami hormati Ketua RT 19, yang kami hormati Bapak-bapak para sesepuh dari RT 19, anak jamaah Bapak-bapak yang kami hormati, ibu-ibu sekalian juga yang kami hormati. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak-bapak khususnya untuk di ruang kebahagiaan, karena kami menyampaikannya sudah beberapa hari yang lalu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak-bapak yang dapat hadir pada acara Maulid Nabi itu. Dan juga kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, di mana di dalam persiapan burda itu 3 hari yang lalu itu latihannya, juga untuk masaknya itu beberapa hari yang lalu juga sudah disiapkan ada yang kepasan dan segala macam. Kemudian kerasnya itu dibagi-bagi ya, yang juga yang saya salah dengan Majelis Taklim. Mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang akan lebih kompak lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, di dalam kesempatan ini kami menyampaikan kabar gembira bahwa pada hari Senin kemarin saya dengan bendahara itu sudah datang ke Kopda untuk menandatangani, yaitu di mana mudah-mudahan kita ini akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kita nunggu pencairannya nanti masuk ke kas masjid. Dan sebelumnya juga saya dengan bendahara dengan Pak RT ke Semen sana ya, untuk menjemput proposal itu ada dapat 1 juta. Tapi lucunya ada Bapak Ibu sekalian, saya dengan bendahara ke sana dan situ kata satpam sini dulu. Sana kami ke satpam. Terus dari situ lagi sini dulu. Lapor dulu ke posko. Dari posko sini dulu. Mau kemana? Ketika mau ngurus proposal di sana, Pak. Bapak-bapak ini dari mana? Dari Masjid Muhajirin. Jadi tidak pakai sepatu, tidak. Tapi pakai sandal tali itu. Karena dalam sandal itu. Katanya harus pakai sepatu. Kali kami balik, sementara seluruh lagi kita senyum tadi. Apa nak pakai tadi jika kalau dapat 2 juta, itu main-main. Nah, kami yang mudah balik ya. Panjang ceramah yang kami Ustaz hormati dan kami muliakan Pak Ustaz adinda kami Abidin. Lupa terus Abidin. Abidin terus Abidin. Kemudian
dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Masjid Taklim beserta pengurus serta anggotanya yang telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun kita laksanakan. Ini yang melaksanakan Maulid Nabi ini beberapa tahun ini terus. Saya belum terdengar dari itu masjid. Nyentol terus bapak-bapaknya ini. Mudah-mudahan ke depan Maulid Nabi 1448 ketua masjid akan mengadakan, dia akan mengundang penceramah yang kondang. Doakan baik. Kemudian daripada itu juga kami ucapkan terima kasih pada Ibu anggota Burda. Tadi aku begitu dia penampilan seluruh badan aku bergetar, goyang dada, tandanya menusuk hati, bagus. Apalagi kabatin terus, tambah bagus. Cincin aku pergi bukan jadi nur aman lagi. Alhamdulillah, makin lama Burda RT 19 makin bagus. Mudah-mudahan kalau ada masyarakat bisa terangkum. Ibu-ibu, bapak-bapak dan sekalian, dalam kesempatan ini juga kami tidak perlu panjang lebar menyampaikan sambutan ini. Kami mengharapkan kepada Pak Ustadz Agek menyampaikan apa jadi tujuan daripada perayaan Maulid Nabi ini yang tentunya menjadi tahunan kita. Mudah-mudahan setelah mendengar pencerahan dari Pak Ustadz dan laki-laki yang nambang sampah depan jalan Eskandolsin sama di jalan Istanbul. Karena berapa kali ini Pak Ustadz sebelum kami ada lagi sampah. Mudah-mudahan yang buang sampah itu akan mendapatkan hidayah. Amin. Apalagi kalau sudah dengar ceramah Pak Ustadz, insaf ya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang tiang ada belum? Komentar sore ini yang belakang tiang bawah 50% dia. Anak ayam mati kejepit di bawah pohon sawit. Yang jawab salam di acara maulid, kodo aka balik banyak duit. Amin. Kalau duit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Wa qala aidan balighu anni walau ayaqahu kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak RT 19, alhamdulillah beliau dari
jam 1 tadi sudah hadir, dan yang kita muliakan juga Bapak Ketua Masjid Al-Muhajirin, yakni Bapak Hirsi SAG, kemudian para ulama, orang tua, sesepuh-sesepuh yang sempat hadir pada siang hari ini, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh besi, tokoh baju, tokoh buah. Kalau nak kita habis 18 jam tadi, ngitung-ngitung tokoh Cina juga belum. Dan yang terkhusus, yang paling istimewa, yang berperan di dalam setiap acara, lebih-lebih lagi kalau di acara namanya acara besar, itu biasanya yang paling berperan adalah ibu-ibu. Semoga ibu-ibu khususnya Muhajirin ini Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, barokahkan keluarganya, dibanyakkan duitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, apa kabar hari ini? Sehat? Badannya sehat? Dompetnya sehat? Bapak-bapak sehat hari ini? Alhamdulillah. Kalau ada yang sakit kepala, semoga hilang dan disakitkan oleh Allah. Kalau ada yang buntu dengan sebab hadirnya kita di majelis ini, buntunya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meriang-meriang dengan sebab hadir di majelis ini, meriangnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit gigi, semoga Allah Subhanahu wa taala hilangkan giginya. Nah, ada yang sakit gigi kemarin, alhamdulillah. Pak Ketua kita kemarin sakit gigi karena ada acara Maulid Nabi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di mana-mana itu setiap ada acara itu pasti pemerannya yang paling banyak hadir di tempat tersebut adalah ibu-ibu. Di mana kira-kira yang paling banyak setiap acara itu yang hadir ibu-ibu atau bapak-bapak? Pasti yang paling banyak ibu-ibu. Terus di mana-mana kalau ada acara itu ibu-ibu pasti pakai seragam putih semua, ungu semua. Apa ada kita pernah melihat bapak-bapak kalau ada acara itu pakai seragam? Tidak pernah kita melihat bapak-bapak pakai seragam. Kalau ibu-ibu pengajian Selasa hari ini kerudung kuning, minggu depan ganti lagi kerudung biru, hari ini ganti lagi kerudung ungu, mungkin minggu depan akan ganti lagi seragam. Tapi kalau bapak-bapak pernah lihat kita mereka pakai seragam? Tidak pernah. Alasannya kenapa? Bapak-bapak ini pusing kalau nak pakai seragam. Balik di masjid sembahyang zuhur, bu katanya pijitin dulu kepala bapak nih katanya. Balik sembahyang asar, ngomong lagi bu, pijiti dulu bu, katanya kepala bapaknya sakitnya. Maghrib minta pijiti lagi, Isya minta pijiti lagi bapak-bapaknya. Datang anaknya, Pak katanya bapak ini setiap balik dari sembahyang pasti sakit kepala, minta pijiti sama ibu. Dulu katanya sebelum bapak nikah sama ibu itu, bapak minta pijiti sama siapa? Apa kata bapaknya? Sebelum aku nikah sama ibumu, bapakmu ini nggak pernah sakit kepala. Nggak pernah sakit, nggak pernah sakit kepala. Kepala itu siapa? Ibu-ibu. Mening kepala katanya ibu-ibu. Makanya di sini alasannya kenapa bapak-bapak itu kalau ada majelis yang datang sedikit dan kalau ada majelis tidak pernah memakai seragam. Bu, jangan lupa juga kita yang hadir pada hari ini, suami kita jangan lupa kita doakan. Aku yakin di sini ibu-ibu yang datang 1000, bapak-bapaknya yang datang cuma 100, mungkin bapak-bapaknya pada sibuk. Yang mungkin kalau ada bapaknya yang nyari duit, semoga cepat balik bawa duit. Amin. Kalau duitnya cuma dikit, semoga duitnya dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau duitnya kurang barokah, semoga duitnya dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapaknya lah balik bawa duit, duitnya dapat banyak, pasti dan pasti duit tersebut diserahkan sama ibu. Karena apa Pak? Ada istilah mengatakan duit istri, duit istri, duit suami, duit istri. Ulangi lagi, duit suami, duit istri, duit.
Pak. Karena apa seperti itu? Ada istilah seperti itu karena duit kalau di tangan istri itu lebih barokah. 50.000 di tangan istri, 50.000 di tangan suami. Kita buktikan 50.000 di tangan istri, 15.000 dibelikan beras, 15.000 dibelikannya sayuran, 15.000-nya dibelikannya ikan, kemudian 5.000-nya disedekahkannya. Kemudian yang tadi dimasaknya jadilah satu hidangan. Setelah jadi hidangan, bapak-bapak ikut makan itu. Ikut makan. Anak-anak ikut makan dia, ikut makan. Orang tua ikut makan dia, ikut makan. Duit 50.000 yang makannya banyak orang berarti barokah. 50.000 di tangan suami dibelikannya rokok. Ibu-ibu ngisap itu. Anaknya ikut ngisap itu. Itu berarti yang mana yang barokah? Itu di tangan ibu-ibu. Terus yang sering tersakiti itu siapa tuh? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang sering menyakiti satu? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Dosa istri ditanggung suami. Istri masuk surga, suami masuk. Alhamdulillah. Suami masuk neraka, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, jadi kita singkat saja. Ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini bahagia apa tidak? Alhamdulillah bahagia. Pada zaman dahulu ada yang namanya Abdul Uzza. Ini diceritakan di dalam kitab Bukhari. Kalau nanti di kitab Bukhari di Fathul Barinya ada. Pada zaman dulu ada yang namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini adalah pamannya baginda Nabi Muhammad SAW, dan Abdul Uzza ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Karena kenapa? Di dalam Al-Qur'an sudah Allah Subhanahu wa taala abadikan. Abdul Uzza itu namanya, kalau namanya di Arab sana, tapi kalau di Al-Qur'an dan panggilannya itu bukan Abdul Uzza akan tetapi Abu Lahab. Kenapa kok dipanggil Abu Lahab? Karena dia ini ganteng. Kalau siang hari Abu Lahab tersebut keluar, kemudian terkena sinar matahari, maka wajahnya akan memerah. Saking gantengnya, akhirnya ekspresi wajahnya tersebut menyala-nyala, berapi-api. Makanya dipanggil Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ini tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau ada suami kita yang ganteng, kok dia didegalak sembahyang, dia didegalak ke masjid, maka panggilan dia Abu Lahab. Oh ya, Abu Lahab ke masjid, inilah azan. Dia ganteng, dia didegalak sembahyang, panggil saja Abu Lahab. Terus mama kalau jelek, panggil baik Abu. Panggil Abu. Yang masuk surga itu Abu Bakar, yang masuk neraka itu Abu Lahab. Kalau ini ngakunya jemaah Islam tapi tidak galak ke masjid, tidak tahu ini masuk surga atau masuk neraka, panggil baik Abu. Ketika keponakannya Siti Aminah sudah mengandungkan baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ini punya pembantu, punya budak namanya Suwaibah. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, pergilah kamu ke rumah Aminah, kemudian lihatlah kelahirannya. Manakala dia telah melahirkan, maka kabarkanlah kepadaku, kata Abu Lahab. Akhirnya Suwaibah tadi pergi ke rumah Aminah. Tak kala nyampai ke rumah Aminah, di sana Aminah melahirkan seorang anak laki-laki, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, oleh kakeknya Abdul Muthalib dinamakan Muhammad. Lahirlah Muhammad laki-laki. Oleh Suwaibah tersebut dia pulang datang kepada
Abu Lahab tersebut. Wahai Abu Lahab, wahai tuanku, sesungguhnya Aminah sudah melahirkan seorang anak laki-laki dan dia dinamakan Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab tadi, wahai Suwaibah, mulai hari ini, mulai tanggal 12 Rabiul Awal, kamu saya merdekakan, katanya. Kamu saya merdekakan dan mulai hari ini kamu bebas daripada perbudakan. Kemudian setahun kemudian Abu Lahab meninggal. Adik saudaranya bernama Abbas bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, kata Abbas, apa kabarmu di neraka? Ketika itu masih di dalam kubur, belum masuk neraka itu kalau lahari kiamat nanti. Apa kata Abu Lahab tersebut? Sesungguhnya siksaanku di alam kubur tersebut sangat pedih, sangat perih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaku setiap hari Senin. Alasannya kenapa? Karena aku bangga dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Abu Lahab yang namanya telah dituliskan di dalam Al-Qur'an pasti masuk neraka. Dengan senangnya baginda Nabi Muhammad lahir, dia setiap hari Senin diringankan siksanya. Apalagi kita ini umatnya, setiap hari sholat, setiap tahun kita berpuasa, setiap tahun kita membayar zakat, setiap hari kita bersalawat kepada baginda Nabi. Dengan kebahagiaan kita pasti dan pasti kita ini akan mendapatkan syafaat daripada beliau, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa dalil menunjukkan bahwa kita ini memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kumpul-kumpul di masjid, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini adalah ekspresi kita sebagai seorang hamba bangga dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan umat baginda Nabi Muhammad, tidak bisa. Apa katanya? Kalau saya tidak bisa dijadikan umat baginda Nabi Muhammad, maka sebutkanlah saya di dalam sholatnya. Maka kalau kita sholat menyebut nama Ibrahim. Nabi Musa juga seperti itu, meminta untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, tapi tidak dikabulkan. Yang dikabulkan apa? Nabi Musa meminta, kalau seandainya aku tidak bisa dijadikan umat Nabi Muhammad, maka jadikanlah namaku ini paling banyak disebut di Al-Quran. Nama Musa itu paling banyak di Al-Quran. Nabi Isa ini yang dikabulkan, dia meminta untuk jadi umat baginda Nabi. Nanti akhir zaman Nabi Isa akan turun, yang dulunya dan jadi Nabi, kemudian beliau turun akan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah meminta, ketika kita lahir, alhamdulillah kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah 15 jam waktunya. Ini baru kalau ibarat sate. Pak Bendahara jadi gitu pesan sate hari ini. Jadi kalau ibarat sate itu baru asapnya. Nah, daging ini sama apinya itu belum. Kemudian apa lagi? Tadi kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah kita bersalawat kepada beliau. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat naik ke langit bersama malaikat Jibril. Di suatu tempat di dalam surga melihat malaikat, yang mana malaikat tersebut mempunyai 1000 tangan, mempunyai tangan 1000. Tapi jangan dibayangkan di tangannya duit 1000-an. Tangannya 1000. Yang kemudian tangan 1000 ini setiap tangan mempunyai jari 1000. Ayatnya di situ baginda Nabi takjub. Ditanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini makhluk apa? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ini adalah malaikat penghitung air hujan yang turun.
Kemudian Nabi Muhammad SAW datang kepada malaikat tersebut. Dia menanyakan, apakah ada satu tetes, dua tetes air yang tidak terhitung oleh engkau wahai malaikat? Apa kata malaikat tersebut? Mulai dari Nabi Adam sampai hari ini, setiap ada tetesan air hujan yang jatuh ke laut, jatuh ke gunung, jatuh ke bumi, semuanya itu mampu untuk kuhitung, kata malaikat tersebut. Akhirnya di situ Nabi Muhammad takjub. Kemudian apa kata malaikat? Wahai Muhammad, sesungguhnya kelemahanku ini ada satu. Apa itu? Manakala ada orang yang berkumpul, kemudian dia berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keberkahan yang turun, kebaikan yang ada di dalamnya itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itulah yang tidak mampu kuhitung, katanya. Mudah-mudahan kita yang tadi sudah membaca berjanji, mudah-mudahan kita tadi yang telah bersalawat, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan keberkahan kepada kita ini dengan keberkahan yang sangat banyak sekali hingga malaikat tidak mampu untuk menghitungnya. Lah 15. Lanjut. Nasi belum dingin. Masih nanti sate tadi. Apa tunjang tadi ya? Udah tunjang Kalau kita lanjutkan, sebenarnya ini baru mukadimah yang tak sampaikan itu panjang. Masalah sampah tadi Pak RT belum tadi sampah tadi kan? Masalah sampah belum. Masalah kelahiran Nabi belum. Masalah perjuangan Nabi belum. Tapi maaf, waktu kita habis, dan maaf aku ini bukan penceramah, bukan balik. Tapi aku galak ceramah di sini karena diperintahkan oleh guru-guru kita, terutama Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin, kemudian Pak Bendahara kita, kemudian Ustadz Kersi SAG. Beliau ini yang memerintahkan nanti hari Jumat acara ibu-ibu kita isi maulidan. Pak Ustadz Abidin katanya yang ceramah. Sebenarnya aku ini tidak baca ceramah, tapi aku boleh buat. Yang ku cari bukan ketenaran, yang ku cari bukan aku nak dipanggil Ustadz, yang ku cari itu cuma sibuk. Apa itu? Aku nyari doa. Nyari doa daripada orang-orang tua kita yang duduk di sini. Kalau dapat doa, kemudian aku ceramah di sini, otomatis aku balik nanti dapat ampunan daripada Allah. dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah supaya malaikat yang menghitung air hujan tadi tidak mampu menghitung kebaikan-kebaikan kita yang ada di sini. Mari kita semuanya bersalawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Kami sampaikan, kalau ada benarnya itu datangnya daripada Allah, kalau ada salahnya itu kepribadian kami sendiri. Kemudian doanya kita suruh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma
anzil alaina rahmah sakinah wal hidayah inayah wa riayah innaka sami'ud du'a. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala hadzal majlis. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala man najlisu fi hadzal majlis. Allahumma ij'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al masajidana ka masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al rijalana ka rijali sahabah. Allahumma ij'al nisa'ana ka nisa'i sahabiyah. Allahumma ij'al sibyanana ka sibyani sahabah. Allahumma ij'alna hafadhatal Qur'an. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna